Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Sisi Metropolitan yang akan mengupas tentang fenomena sosial dan hukum di kota-kota metropolitan yang kami hadirkan secara humanis dan mendalam. Bersama saya, Naila Husna. Krisis air bersih menjadi problematika klasik warga ibu kota. Hampir selalu terjadi setiap tahun. Kasus kekurangan air bersih dan juga minimnya pasokan air minum dialami oleh sejumlah permukiman warga di Jakarta Utara dalam 3 bulan terakhir. Inilah Jakarta Utara, kawasan yang selalu menjadi sorotan publik dan sejumlah peneliti lingkungan, terutama terkait isu tenggelamnya ibu kota pada tahun 2050 mendatang. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Teluk Jakarta ini kini justru mendapat permasalahan yang juga pelik yang dialami oleh warganya. Di saat gencarnya kampanye pengurangan penggunaan air tanah di ibu kota, sejumlah warga yang tinggal di daerah Jakarta Utara terpaksa harus tetap menggunakan air tanah akibat terjadinya krisis air bersih pasokan dari perusahaan air minum setempat. Adalah warga Kampung Baru Kubur Koja, Penjaringan, Jakarta Utara, sejak 3 bulan terakhir mengalami ketersendatan pasokan air bersih dan air minum dari PAM. Untuk keperluan sehari-hari, warga terpaksa mengambil air sumur atau membeli air galon. Pasokan air PAM ke rumah warga hanya kadang-kadang mengalir, terutama pada saat dini hari, sementara saat siang hari hingga sore mati total. Ketua RT 04 RW 15 Kelurahan Penjaringan menegaskan kondisi ini sangat mengganggu aktivitas warga. Untuk sekarang ini sih nggak begitu lancar. Ya saya mohon dari pihak tertentu ya dilancarin lah gitu. Seperti apa bang kondisi nggak lancarnya? Apakah ada jam-jam tertentu atau seperti apa? Kalau jam-jam tertentu sih kalau subuh jam 5, jam 4 saya ambil sempat ada keluar cuma dikit. Nah kayak sekarang tadi keluar cuma ntar mati. Nah sekarang mati total, nggak mau sama sekali, daripada saya rusak mendingan saya matiin aja. Nasib yang sama juga dialami oleh warga Kelurahan Ancol, Jakarta Utara yang selama 3 bulan terakhir mengalami krisis air bersih. Guna memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minum, masak dan mandi, warga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air galon dari pedagang air keliling. Ya susah sekali ya. Kita emang sih airnya saya beli, tapi selama mati air kita beli pun susah gitu. Beli di mana, Bang? Kalau saya ada langganan, cuman ya selama mati air langganan juga susah untuk ngisi ke warung-warung gitu. Ya. Selama ini apa yang Ibu rasakan nih selama krisis air bersih? Apalagi Ibu punya warung ya? Ya pokoknya ya susah sekali ya, sulit sekali gitu. Untuk beli aja kita kan susah, jadinya memang kesulitan air. Ya ada sih bantuan dari Palija kadang-kadang ya, teman nggak tiap hari. Di mana, Pak? Beli. Beli di mana? Ya, tukang gerobak. Kalau kebetulan kemarin hidran juga mati, itu yang bikin panik itu. Kalau hidran hidup masih mending. Kalau hidran dari Japat Saleh ini RW 1 ini mati, depan mati, wah itu yang bingung. Lari ke Muara Baru beli. Kita beli pakai toren yang 2 ton itu. Yang 2 kali ini gedenya pakai mobil pickup. Dari Berok juga begitu. Harganya 130.000 itu agak murah. Lebih mahal deh kalau gerobakan kan 5.000 sepi. Saat ini, pihak penyedia pasokan air bersih dari Palija telah mengirim air bersih melalui mobil tangki air dan toren guna memenuhi kebutuhan sebagian warga. Namun warga tetap berharap segera ada solusi jangka panjang karena mereka mengaku tetap rutin membayar tarif PAM meski pasokan air tak seperti yang mereka harapkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan optimistis layanan perpipaan air minum bisa 100% menjangkau warga Jakarta. Hal tersebut harus mampu tercapai akibat kebijakan larangan dan penggunaan air tanah di Jakarta mulai tahun depan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai melarang penggunaan air tanah bagi sebagian pemilik bangunan di ibu kota mulai tahun depan. Aturan larangan mengambil dan menggunakan air tanah di DKI Jakarta sudah disahkan Anies melalui Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021. Belet larangan mengambil dan menggunakan air tanah di Jakarta itu telah diteken Anies pada 22 Oktober 2021. Namun baru diunggah di situs resmi jdih.jakarta.go.id pada Senin 3 Januari lalu. Melalui aturan larangan mengambil dan menggunakan air tanah di Jakarta itu, Anies melarang pemilik bangunan memanfaatkan air tanah pada 1 Agustus 2023 mendatang. Namun tidak semua pemilik bangunan di Jakarta dilarang memanfaatkan air tanah. Dalam pasal 2 disebutkan larangan mengambil dan menggunakan air tanah hanya dilakukan pada bangunan di zona bebas air tanah. Zona itu ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemampuan kondisi akuifer atau peta zonasi konservasi air tanah dan dukungan jaringan air bersih perpipaan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan tidak ada lagi warga Jakarta yang menggunakan air tanah pada 2030. Dan layanan perpipaan air minum bisa 100% menjangkau warga Jakarta. Jakarta sudah di dalam rute yang tepat dan kecepatan yang sudah diprediksi untuk ini nanti bisa selesai segera, sehingga harapannya kita akan bisa melayani 100% insya Allah sebelum 2030. Target kita untuk melayani seluruh warga Jakarta 100% di tahun 2030 insya Allah bisa tercapai, bahkan mungkin lebih awal. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta harus mampu menyediakan suplai tambahan dan tambahan infrastruktur distribusi air bersih dan air minum yang mencakup 35% wilayah pelayanan baru dan perpipaan baru. Hal tersebut sangat penting dengan target seluruh masyarakat Jakarta sudah 100% memiliki akses layanan air minum perpipaan pada tahun 2030 mendatang. Guna mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals, SDGs, pemerintah PUPR, pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR bersama Pemprov DKI Jakarta harus mampu menyediakan suplai tambahan dan tambahan infrastruktur distribusi yang mencakup 35% wilayah pelayanan baru dan perpipaan baru di tahun 2030. Tahun 2030 Jakarta mampu mencapai 100% akses layanan air minum perpipaan. Jadi hanya 8 tahun dari sekarang. Untuk itu perlu komitmen bersama untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat Jakarta, sekaligus solusi pencegahan penurunan permukaan tanah di Jakarta. Saat ini kondisi cakupan layanan air minum perpipaan DKI Jakarta baru mampu memenuhi cakupan layanan seluas 65% dan menyuplai 20.725 liter per detik air untuk 908.324 sambungan pelanggan. Akibatnya, masyarakat yang tidak memiliki akses air minum perpipaan cenderung menggunakan air tanah secara terus-menerus, sehingga menjadi penyebab penurunan muka tanah secara cepat. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Krisis air bersih masih saja menjadi persoalan warga di ibu kota Jakarta, padahal air bersih merupakan kebutuhan mendasar bagi warga. Sebenarnya apa yang terjadi sehingga krisis air bersih kerap terjadi? Saya akan mengajak Anda untuk melihat pemaparannya melalui infografis berikut ini. Pemirsa, tahukah Anda ironi warga ibu kota kok krisis air bersih? Kita akan melihat dalam infografis berikutnya sebetulnya seperti apa sih krisis pasokan air bersih yang terjadi di ibu kota. Sering terjadi di wilayah Jakarta Utara, diantaranya Kampung Baru, Kubur Koja, Penjaringan Jakarta Utara. Masalah yang dihadapi, berbulan-bulan air pump tidak mengalir. Kemudian kita lihat lagi masih di Jakarta Utara, tepatnya di Kampung Bandan, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan. Permasalahan yang dihadapi 3 bulan kekurangan pasokan air bersih akibat kebocoran pipa jaringan Palija. Dampaknya seperti apa? Tentu sangat berdampak bagi pekerjaan rumah tangga jadi terbengkalai karena air bersih merupakan kebutuhan dasar bagi warga.
Dan pengeluaran bertambah untuk membeli air galon atau dari pedagang keliling. Jadi sampai harus mengeluarkan uang, sampai harus membayar untuk mendapatkan air bersih. Nah, kita akan melihat di infografis selanjutnya terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi terhadap krisis air bersih ini sebetulnya apa saja sih yang sering ditemui. Ini dia ada 3 terkait dengan pasokan air bersih yang minim, kemudian juga kualitas buruk yang meliputi berbau dan juga berwarna hitam, serta air mengalir tidak setiap saat. Itu terkait dengan masalah krisis air bersih. Nah, apa sih yang menyebabkan ibu kota kok bisa sih mengalami krisis air bersih? Kita akan lihat faktanya untuk Anda pemirsa. Penyebab Jakarta kekurangan air bersih karena DKI Jakarta memiliki 17 aliran sungai sebetulnya. Tetapi hanya 3 sungai yang dijadikan sebagai bahan baku air minum. Sungai mana saja? Di antaranya ada Sungai Krukut, Sungai Mokervart, dan juga Sungai Cengkareng Drain. Pengamat tata kota menyoroti lemahnya pengelolaan potensi sumber daya air di Jakarta menjadi masalah utamanya. Sederhananya begini, apabila sumber air baku di Jakarta bertambah, maka kuantitas produk air pipa juga seharusnya bisa meningkat. Lantas apa saja sih solusi yang dilakukan untuk atasi krisis air bersih di Jakarta? Kita akan lihat Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta ini telah mendatangkan 5 unit IPA. Apa itu? Yang merupakan instalasi pengelolaan air mobile berkapasitas 0,5 liter per detik. Jadi IPA mobile ini berfungsi untuk mengolah air baku, diantaranya waduk, situ, embung, sungai, hilir, dan sebagainya. Ini menjadi air keluaran berupa air minum. Nah, selain solusi ini, kita akan melihat sejauh ini seperti apa sih kebutuhan penggunaan air pump di Jakarta. Kapan target pemenuhan 100% penggunaan air pump bisa direalisasi? Kebutuhan pemenuhan air pump di wilayah DKI Jakarta, datanya per September 2021 yang kami dapatkan adalah 64% warga Jakarta menggunakan air perpipaan. Jadi baru 64% ya, sementara standar yang ditetapkan oleh Kemendagri adalah 80%. Lantas kapan target 100% tercapai? Yakni pada 2030. Untuk mencapai target di 2030, targetnya apa saja yang sudah dikejar? Di antaranya penambahan pasokan air dari Jatiluhur dan Karian selaku wilayah hulu. Kemudian juga tengah dilakukan pengerjaan konstruksi di Buaran 3, Pesanggerahan, Ciliwung, dan juga uprating atau penambahan pasokan di Buaran 3. Dan terakhir menggunakan sistem penyediaan air minum atau SPAM komunal. Nah, sementara target yang terus dikejar dari pihak PAM hingga 2030, Pemprov DKI Jakarta melalui peraturan gubernur telah mengeluarkan larangan penggunaan air tanah bagi sebagian pemilik bangunan di ibu kota mulai tahun depan. Kita akan lihat peraturan gubernurnya nomor 93 tahun 2021, tepatnya pasal 8 tentang zona bebas air tanah yang berisi setiap pemilik atau pengelola bangunan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilarang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah mulai tanggal 1 Agustus 2023, kecuali untuk kegiatan dewatering. Nah, larangan mengambil dan menggunakan air tanah ini dilakukan guna mencegah Jakarta tenggelam di masa mendatang. Sebab penggunaan air tanah oleh banyak masyarakat ditengarai sebagai penyebab permukaan tanah di ibu kota terus turun. Kita akan lihat apa sih yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta dalam infografis berikut ini. Anies Baswedan menyampaikan bahwa pada tahun 2030 Jakarta harus sudah mencapai 100% akses layanan air minum perpipaan. Gubernur DKI Jakarta juga optimistis penyediaan air minum pipa bisa menjangkau seluruh warga ibu kota sebelum tahun 2030. Ya, semoga upaya-upaya ini bisa segera dikejar guna mencegah penggunaan air tanah yang berlebihan agar bisa tetap melindungi muka air tanah di Jakarta dan utamanya mencegah Jakarta tenggelam di masa mendatang. Demikian pemaparan kali ini, Sisi Metropolitan akan kembali untuk Anda usai jeda. Kita akan membahas terkait dengan pasokan air perpipaan atau air minum di ibu kota tersendat. Bagaimana sih solusinya? Informasinya sesaat lagi.